Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pembahasan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang sebelum mengenal tulisan atau praaksara. Nah, pada pembahasan kita hari ini, Bu Vina akan membahas tentang 5 aspek yang seharusnya akan kalian bahas. Nah, kelima aspek di sini, yang pertama itu masa praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Yang kedua ada manusia purba di Indonesia. Yang ketiga ada asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keempat ada corak kehidupan masa praaksara. Yang kelima ada hasil kebudayaan. Oke, untuk masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan, di sini sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sejaratun, berarti sebuah pohon. Nah, untuk menjadi sebuah pohon itu pasti ada rentetan peristiwanya atau asal usulnya. Pertama, kita menanam biji. Biji tumbuh akar, akar tumbuh batang, batang tumbuh daun, daun akhirnya tumbuh buah, buah akhirnya dipetik sehingga bisa meninggal atau layu dan mati. Nah, itu semua merupakan silsilah atau asal usul. Nah, dengan begitu sejarah di sini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa pada masa lampau yang disertai oleh bukti-bukti yang konkret. Nah, ngomong-ngomong tentang bukti sejarah itu disebut sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah ini ada 3. Yang pertama ada sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Dikatakan sumber lisan itu berupa ucapan dari saksi sejarah. Nah, kita bisa lihat dari slide berikut ini merupakan contoh gambaran dari saksi sejarah sebuah peristiwa. Dia menyaksikan dan dia juga ada bukti berupa foto atau seragam yang dia pakai pada saat itu. Itu merupakan bukti lisan. Nah, kalau bukti tertulis itu berupa tulisan. Tulisan di sini bisa dikategorikan sebagai buku, naskah, notulen, majalah kuno. Nah, itu merupakan sumber tulisan. Nah, kalau sumber benda itu segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan wujudnya ada di depan mata. Contoh, ada candi, ada rumah kuno, ada juga masjid kuno, makam, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah sumber sejarah atau bukti-bukti yang konkret dalam sejarah. Mengenai zaman di sini ada menjadi 3 macam. Yang pertama ada zaman prasejarah atau nirleka. Dikatakan pra di sini ketika pada masyarakat pada saat itu belum mengenal tulisan. Jadi masih tergantung pada alam. Masa prasejarah ini atau praaksara atau nirleka ini berlaku dimulai sejak bumi itu terbentuk kurang lebih 4,6 miliar tahun yang lalu. Yang kedua ada zaman protosejarah. Di sini adalah zaman pertengahan, di mana ada yang sudah mengenal tulisan, ada yang belum mengenal tulisan. Yang ketiga di sini adalah zaman sejarah. Zaman sejarah ini ketika manusia itu sudah mengenal tulisan, berarti peradabannya sudah agak maju. Nah, dimulai sejak abad keempat sebelum Masehi, di mana ditemukannya sebuah prasasti namanya Prasasti Yupah pada Kerajaan Kutai. Nah, oke, kita ngomong tentang praaksara. Periodisasi zaman praaksara ini ada 2. Yang pertama berdasarkan geologi. Geologi di sini ada 4 macam. Zaman Arkaiozoikum atau Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Dikatakan zaman Arkaiozoikum di sini kalian tentu mengenal tentang sebuah balon atau bola. Nah, ini diibaratkan sebagai sebuah balon atau bola yang bentuknya seperti bulat. Dikatakan zaman Arkazoikum atau Azoikum, ini bumi itu masih panas, belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kalau zaman Paleozoikum itu bumi sudah muncul hewan-hewan kecil. Jadi di sini bumi itu sudah agak padat. Nah, kalau zaman Mesozoikum, kehidupan itu sudah tumbuh tidak hanya hewan kecil, tapi hewan mamalia atau berbadan besar atau menyusui. Yang keempat di sini ada zaman Neozoikum. Nah, zaman di sini
ini merupakan zaman hidup baru di mana ada dua zaman, ada tersier dan zaman kuarter. Kalau zaman tersier di sini jenis binatangnya kera, yaitu menyusui. Nah, kalau zaman kuarter itu kehidupannya dimulai dengan kehidupan manusia. Ada Diluvium atau manusia purba muncul dan zaman Aluvium. Di sini munculnya Homo sapiens yang diidentifikasikan sebagai sosok manusia sempurna seperti kita. Nah, kalau berdasarkan arkeologi ada 4: Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, ini nanti kita bahas pada corak kehidupan masa praaksara. Nah, dari ini semua kita bisa merangkum bahwa manfaat belajar sejarah itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama itu edukatif. Dikatakan aspek edukatif karena memberikan sebuah pelajaran berdasarkan peristiwa masa lampau. Nah, contoh seperti yang tadi Bu Vina terangkan tentang masa praaksara. Kalian belum mengerti masa praaksara itu apa. Setelah Bu Vina terangkan, maka memberikan edukatif. Oh, seperti ini. Sebelum adanya manusia itu ternyata ada manusia purba. Itu adalah contoh edukatif. Nah, yang kedua yaitu inspiratif. Di sini memberikan sebuah motivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Contoh seperti sosok Soekarno, ini adalah sosok yang paling dihormati. Banyak sekali orang-orang yang mencontoh sikap beliau. Nah, itu adalah contoh sebagai fungsi sejarah inspiratif. Yang ketiga yaitu fungsi sejarah rekreatif. Nah, memberikan kesenangan, pengalaman tanpa harus beranjak tempat. Jadi kayak kita menyaksikan sebuah wisata tapi dalam bentuk gambar atau video. Jadi diterangkan oleh guru sejarah tanpa kita harus ada di tempat tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.